Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akramush syuhur. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabb, kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, fajma'na yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami muliakan para perindu ridho Allah dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kepada para pemirsa, ayah, bunda, wali santri semua yang kami muliakan. Para perindu ridho Allah Subhanahu wa taala, Ramadan begitu menyejukkan jiwa kita. Mengenal Ramadan menjadikan kita semangat untuk menjadi orang-orang spesial di bulan Ramadan. Mengenal Ramadan butuh perdalaman. Setelah kita melihat cuplikan-cuplikan keutamaan bulan Ramadan, tugas kita sekarang yaitu memperdalami makna kalimat Ramadan. Memperdalami makna Ramadan artinya, ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana cara meningkatkan kualitas keimanan kita di bulan suci Ramadan? Bulan Ramadan ini momen yang pas, bulan yang pas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meningkatkan kualitas keimanan kita di bulan Ramadan adalah dimulai dengan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebelum Ramadan kita sholat, Ramadan juga kita sholat. Yang membedakan adalah bagaimana kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Apakah semakin meningkat atau semakin menurun? Ini yang harus kita sadari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami menghadirkan sedikit ilmu fikih berkaitan dengan puasa. Kami akan menghadirkan 9 hal yang membatalkan puasa. Kami ringkas sesingkat-singkatnya agar mudah dipahami dan mudah dipengerti oleh pemirsa sekalian. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang. 5 lubang ini, yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, ketiga lubang telinga, yang keempat lubang jalan depan, yang kelima lubang jalan belakang. Kami rinci satu persatu. Yang pertama, lubang mulut. Memasukkan sesuatu ke lubang mulut dapat membatalkan puasa jika sesuatu tersebut akan tertelan. Memasukkan sesuatu ke mulut jika tertelan ini yang membatalkan puasa. Akan tetapi memasukkan sesuatu ke dalam mulut jika tidak tertelan maka tidak membatalkan puasa. Makanya bagi ayah, bunda yang ingin menghadirkan makanan untuk berbuka puasa kemudian dicicipi ini tidak membatalkan puasa selagi tidak tertelan. Akan tetapi memasukkan sesuatu ke dalam mulut hukumnya hanya makruh. Yang membatalkan puasa hanya sifatnya menelan. Kemudian bagaimana hukumnya menelan ludah? Menelan ludah tidak membatalkan puasa jika memenuhi 3 syarat. Ludah kita yang tertelan tidak membatalkan puasa jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ludah tidak membatalkan puasa selagi ludah kita sendiri. Ludahnya ludah kita sendiri, bukan ludah orang lain. Kemudian syarat yang kedua, ludah tidak membatalkan puasa jika ludahnya masih asli. Ludahnya belum tercampur dengan sesuatu apapun, mungkin tercampur dengan rasa apapun yang sifatnya ada rasanya, ini dapat membatalkan puasa. Selagi masih asli, tidak tercampur, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian syarat yang ketiga, ludah tidak menjadikan batal ketika ludah kita masih berada dalam tempatnya atau berada dalam mulut. Jika ketiga syarat ini kita terpenuhi, maka jika ludah kita tertelan tidak akan membatalkan puasa. Kemudian bagaimana hukum menelan dahak? Dahak dan ludah berbeda. Jika dahak yang keluar melalui tenggorokan kita melebihi batas makhraj kha, yang ada keluar kha di sini, kemudian kita telan kembali, ini yang membatalkan puasa. Akan tetapi ini mazhab Imam Syafi'i akan membatalkan puasa jika melebihi batas makhraj kha. Akan tetapi kita ikut mazhab Imam Malik, ada mempermudah bahwa dahak tidak membatalkan puasa selagi tidak keluar dari mulut. Ini perbedaan ulama yang mungkin kita bisa ambil salah satunya.
Bahkan kita ambil jalan amannya saja, bahwa ketika kita mengeluarkan dahak lebih baiknya kita buang saja, jangan sampai tertelan, menghindari untuk membatalkan puasa. Kemudian lubang yang kedua yaitu lubang hidung. Lubang hidung dapat membatalkan puasa jika memasukkan tersebut melebihi batas lubang hidung bagian atas. Lubang hidung dibagi menjadi dua, lubang hidung bagian bawah dan lubang hidung bagian atas. Jika memasukkan sesuatu ke lubang bagian atas, ini dapat membatalkan puasa. Bagaimana mengetahui batasan lubang hidung bagian atas? Ketika kita menghirup air, ketika kita menghirup air, terus kita hirup sehingga tersentak ke dalam hidung kita, ini yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi jika memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian luar, ini tidak membatalkan puasa. Maka kabar gembira bagi ayah bunda atau orang yang hobi mengupil. Mengupil tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu lubang telinga. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga tidak membatalkan puasa, sama seperti lubang hidung. Jika memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga di batas tidak melebihi batas lubang dalam, tidak membatalkan. Batas luar dari lubang telinga tidak membatalkan puasa, yaitu bisa dijangkau dengan jari kelingking kita untuk membersihkan. Jika melebihi batas jangkauan dari kelingking kita, ini yang membatalkan. Contoh seperti misalnya para hadirin memasukkan sesuatu yang melebihi batas lubang dalam, seperti memasukkan korek kuping atau benda yang lainnya sehingga masuk ke dalam, ini yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat yaitu lubang jalan depan. Lubang memasukkan sesuatu ke lubang depan dapat membatalkan puasa meskipun dalam keadaan darurat. Contoh, ada seorang yang mungkin sakit, yang ia harus memasukkan pipa atau benda apapun sehingga mempermudah proses pengobatan, ini dapat membatalkan puasa walaupun sifatnya darurat. Kemudian untuk para wanita, jika ingin membersihkan bekas buang air kecil, hendaknya hati-hati agar tidak menjadikan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kelima yaitu lubang jalan belakang. Lubang jalan belakang sama seperti lubang jalan depan, memasukkan sesuatu ke dalam lubang belakang walaupun keadaannya darurat dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, hal yang dapat membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Contoh, ada seseorang yang memasukkan jarinya atau sengaja mencium aroma tidak sedap sehingga menjadikan dirinya muntah, ini dapat membatalkan puasa. Akan tetapi bagi wanita yang hamil muda atau seseorang yang dalam perjalanan ketika ia mabuk, tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa di sini adalah muntah dengan sengaja yang sifatnya disengaja. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat membatalkan puasa adalah bersenggama meskipun tidak keluar air mani. Berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan di siang hari. Bahkan para ulama sepakat mengharamkan berhubungan badan bagi suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bersenggama di sini meskipun tidak keluar air mani. Kemudian yang keempat, hal yang dapat membatalkan puasa adalah keluar air mani tanpa senggama. Mengeluarkan air mani dengan sengaja meskipun tidak bersenggama adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Contoh, seseorang yang di siang hari dia sengaja ingin mengeluarkan air mani mungkin dengan sesuatu tangannya atau benda yang lain sehingga keluar air mani dengan sengaja, ini yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, hal yang dapat membatalkan puasa adalah bagi perempuan yaitu haid. Haid bagi perempuan dapat membatalkan puasa. Jika perempuan atau wanita yang berpuasa di pagi harinya, kemudian siang harinya mengeluarkan darah haid, ini yang membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, hal yang dapat membatalkan puasa yaitu nifas bagi perempuan. Jika seseorang setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah nifas, kemudian ia berpuasa di pagi harinya, kemudian tiba-tiba di siang harinya ia mengeluarkan darah nifas, ini membatalkan puasa, otomatis puasanya batal. Kemudian yang ketujuh, hal yang dapat membatalkan puasa adalah melahirkan. Bagi ibunda kita yang melahirkan ketika sedang hamil, ia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia meyakini tidak akan menyakiti ibunya ataupun menyakiti calon bayinya, ini ulama sepakat bahwa dibolehkannya berpuasa. Akan tetapi ada kemudahan untuk
diperbolehkannya meninggalkan puasa bagi wanita yang melahirkan. Melahirkan di sini jika ibu sedang hamil kemudian di siang harinya melahirkan, ini otomatis akan membatalkan puasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke-8, hal yang dapat membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal dapat membatalkan puasa. Kami bagi menjadi 3 martabat hilang akal. Hilang akal yang pertama, hilang akal karena gila. Gila di sini gila walaupun hanya sebentar. Jika ada seseorang yang mungkin di pagi harinya dia berpuasa, kemudian di siang harinya ia sengaja membenturkan kepalanya ke dinding sehingga menjadikan ia gila, ini dapat membatalkan puasa walaupun gilanya hanya sebentar. Kemudian martabat kedua, hilang akal karena pingsan. Hilang akal karena pingsan, jika terjadi pingsannya sehari full, sehari penuh, ini dapat membatalkan puasa. Akan tetapi jika ada seseorang yang dari subuh ia pingsan, kemudian di waktu zuhur ia sadarkan diri, kemudian pingsan lagi sampai maghrib, tidak membatalkan puasa karena sempat ada sadar sedikit walaupun hanya sadarnya sebentar. Kemudian martabat yang ketiga, hilang akal karena tidur. Tidur tidak membatalkan puasa walaupun tidurnya sehari full di bulan Ramadan. Tidurnya dia sehari penuh di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Karena berdasarkan hadis Nabi, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Akan tetapi kami himbau kepada para pemirsa untuk tidak bersandar kepada hadis ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, naumun shaim ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kita jangan bersandar kepada hadis ini bahwa selama bulan suci Ramadan kita tidur terus. Tidak seperti itu. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Bagaimana dia melakukan aktivitas ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, tentu pahalanya berlipat ganda. Bahkan para ulama sepakat, ketika kita sholat sunnah di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan seperti pahala sholat wajib. Kita melaksanakan ibadah sholat wajib, pahalanya akan dilipat gandakan. Sungguh luar biasa pahala di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai bersandar pada hadis ini bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ibadah di sini tidak hanya tidur. Ada banyak macam ibadah, mungkin seperti membaca Quran atau membaca yang lain yang bersifatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hal yang dapat membatalkan puasa yang ke-9 adalah murtad. Murtad di sini kita artikan walaupun murtadnya dalam bentuk perkataan. Murtad di sini tidak hanya dilakukan karena sikap atau perilaku, tapi bisa dengan perkataan. Contoh seseorang yang pagi harinya dia berpuasa, kemudian di siang harinya dia mengucapkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, otomatis orang tersebut batal puasanya karena keluar dari Islam atau murtad walaupun murtadnya dengan ucapan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Baik, kami urut satu persatu dari awal. Yang pertama, hal yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu dari 5 lubang. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, bersenggama walaupun tidak keluar air mani. Kemudian yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja walaupun tanpa bersenggama. Kemudian yang kelima, haid. Ke-6 nifas. Ke-7 melahirkan. Ke-8 hilang akal. Kemudian yang ke-9 murtad. Ini 9 hal yang dapat membatalkan puasa atau 9 hal yang membatalkan puasa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini Allah terima dan Allah jadikan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga yang kami hadirkan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di bulan suci Ramadan ini Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita selama bulan suci Ramadan. Dan semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan gelar minal a'izin wal faidin, kembali kepada Allah dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala yang dilipat gandakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya hadirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.